Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kurniasi dengan NIM 2021 02050027 dari mahasiswa S1 Fisioterapi semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fisiologi sistem endokrin. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari sistem endokrin dan hormon. Sistem endokrin itu terdiri dari sistem kelenjar non-duktus yang sangat berintegrasi dan tersebar luas dengan tujuan untuk mempertahankan keseimbangan di dalam tubuh. Kemudian hormon itu bertindak sebagai pembawa pesan melalui aliran darah ke berbagai sel dan menerjemahkan pesan sebagai tindakan. Yang kedua itu ada mekanisme kerja hormon yang terdiri dari merubah permeabilitas membran plasma, potensial membran, atau keduanya itu melalui pembukaan penutupan kanal ion. Yang kedua itu menstimulasi sintesis enzim atau protein lainnya dalam sel. Yang ketiga mengaktifkan atau menonaktifkan enzim. Yang keempat itu menginduksi aktivitas sekresi. Yang kelima menstimulasi mitosis. Nah, yang ketiga itu ada kelenjar dalam sistem endokrin dan fungsinya. Nah, hipofisis itu berfungsi sebagai pusat pengendali dan pengatur kegiatan lainnya. Kalau yang kedua itu ada pineal yang berfungsi untuk mengatur circadian ritme, yaitu mempengaruhi tingkat metabolisme, fase endokrin, aktivitas digestif, siklus bangun tidur. Nah, yang ketiga itu ada paratiroid yang mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama berfungsi untuk mendorong absorpsi kalium pada usus, yang kedua mendorong ekskresi fosfat melalui urin, yang ketiga berperan dalam proses penulangan atau osifikasi. Yang keempat itu ada timus yang berfungsi yang pertama produksi hormon timosin sehingga meraksa pembentukan sel limfosit T. Yang kedua meningkatkan hormon pertumbuhan yaitu hormon somatotraf. Kemudian yang keempat itu ada pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin dan hormon glukagen. Kemudian ada kelenjar ganat yang terdiri dari 2 jenis yaitu wanita dan pria. Kalau wanita itu berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Kemudian pria itu berfungsi menghasilkan hormon testosteron. Kemudian tiroid itu berfungsi yang pertama meningkatkan laju metabolisme sehingga menyebabkan produksi panas itu meningkat. Nah, kemudian yang kedua itu mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, yang ketiga itu meningkat aktivitas syaraf simpatis seperti detak jantung cepat dan kontraksi otot jantung. Yang keempat itu merangsang sekresi hormon pertumbuhan atau somatomedia. Yang kelima merangsang pertumbuhan SSP. Nah, kemudian ada adrenal. Itu berfungsi mensekresikan hormon aldosteron dan hormon kortisol. Kemudian yang D itu kelenjar dalam sistem endokrin dan hormon yang dihasilkan dan kemudian menghasilkan kadar normal. Nah, yang pertama itu kelenjar hipotalamus
itu hormon yang dihasilkan ada yang pertama itu corticotropin releasing hormone atau CRH, kemudian yang kedua gonadotropin releasing hormone atau GnRH, yang ketiga ada TRH, yang keempat ada GHRH. Nah, kemudian yang kedua itu ada kelenjar hipofisis. Hormon yang dihasilkan itu yang pertama ada thyroid stimulating hormone TSH atau thyroxine, itu kadar normalnya 0,3 sampai 5 EU per mili. Kemudian yang kedua ada adrenocorticotropin hormone atau ACTH atau bisa corticotropin, itu kadar normalnya 9 sampai 52 pikogram per mili. Kemudian yang ketiga itu ada luteinizing hormone LH atau interstitial cell, itu kadar normalnya 1,4 sampai 18,1 mili EU per mili. Kemudian somatropin hormone atau growth, itu kadar normalnya kurang dari 10 mikrogram per mili. Kemudian hormon GH, prolaktin PRL itu kurang dari 25 mikrogram per mili. Kemudian ada antidiuretik hormon atau vasopresin, kadar normalnya itu kurang dari 43 pikogram per mili. Nah, kalau oksitosin itu kadar normalnya itu 10 IU per mili. Nah, kemudian itu ada kelenjar pineal. Yang hormon yang dihasilkan itu ada melatonin, kadar norm. Kemudian yang keempat ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid, hormon yang dihasilkan itu tiroksin atau TU, kadar normalnya 4,6 sampai 12 mikrogram per DL. Nah, yang triodotrionin atau T3 itu kadar normalnya 80 sampai 180 pikogram per mili. Terus kalsitonin itu 1000 sampai 1300 mikrogram. Nah, kemudian yang kelima itu ada paratiroid. Hormon yang dihasilkan itu hormon atau PTH, kadar normalnya itu 10 sampai 65 pikogram
per mili. Kemudian timus itu hormon yang dihasilkan itu hormon timik atau timopotin. Kadar normalnya 30-40 gram. Kemudian pankreas itu hormon yang dihasilkan itu insulin dan glikogen. Kalau insulin itu kadar normalnya 90 mikrogram sampai 100 mili. Kemudian yang ke-8 itu ada kelenjar adrenal. Itu yang dihasilkan hormon yang dihasilkan itu ada kortisol. Kortisol kadar normalnya 6 sampai 23 mikrogram per dl. Kemudian aldosteron kadar normalnya itu 7 sampai 30 mikrogram per dl. Nah, yang ke-9 itu ada kelenjar ovarium. Hormon yang dihasilkan itu estrogen, progesteron, relaksin. Nah, estrogen itu kadar normalnya 20 sampai 280 pikogram per mili. Kalau progesteron itu kadar normalnya 0,1 sampai 25 mikrogram per mili. Nah, yang ke-10 itu ada testis, kelenjar testis. Nah, kemudian hormon yang dihasilkan itu testosteron. Mempunyai kadar normal 300 sampai 450 mikrogram per dl. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.